Dan saya hanya ingin ucapkan terima kasih kepada Kadin ya, yang telah mengundang saya untuk menyampaikan visi dan misi saya. Dan tadi alhamdulillah saya bisa dialog, ada beberapa pertanyaan dan kita sudah saling menjelaskan. Tetapi saya merasa masalah ekonomi, masalah perdagangan ini sangat penting bagi kehidupan bangsa kita ya, karena menyangkut pangan, menyangkut lapangan pekerjaan, menyangkut industri dasar, obat-obatan, nilai tukar pekerja, nilai tukar petani. Sehingga saya punya gagasan, saya undang Kadin untuk kita bicara lebih dalam ya. Itu ya, saya sudah bicara, mudah-mudahan kita bisa kumpul di mana. Saya siap untuk lebih dalam membahas, karena masalah kelangsungan bernegara kuncinya adalah membangun kemakmuran, dan kemakmuran harus kerjasama antara pengusaha, antara buruh, petani, nelayan, koperasi, pemerintah, BUMN. Ini kita harus kerjasama. Ini adalah kunci keberhasilan. Ini namanya Indonesia Incorporated. Kita satu usaha besar, satu keluarga besar. Kita harus saling membantu, saling mengisi. Itu yang saya pelajari. Keberhasilan negara-negara lain mempercepat pembangunan adalah suatu kerjasama, bukan saling sikut-menyikut, tapi saling membesarkan, saling memperkuat. Saya kira itu dari saya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi terima kasih Kadin, terima kasih Mas Anindya, terima kasih semuanya atas kesempatan, kehormatan diberikan kepada saya bisa berbicara dengan terbuka. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat siang. Saya udah nggak ingat waktu lagi sekarang. Mohon maaf ya karena sholat Jumat. Terima kasih semua. Pak Rosan akan lanjutkan sebagai ketua tim sukses. Ayo Pak Rosan, ayo Pak Rosan. Tidak kompak. Apa? Baik. Bentar aja ya, 2 pertanyaan karena udah Ya kan mau Jumatan. Silakan. Karena ini mau Jumatan, mungkin mau tanya jawab aja atau ada sedikit dari saya. Jawab aja langsung Pak. Ya oke, silakan. Oke, pertama-tama ini kan kita bicara mengenai Kadin ya, mengenai Kadin dan hal-hal seperti itu ya tentunya sudah ada mekanismenya ya, seperti apa kalau memang itu dianggap dalam konteksnya seperti apa dulu kita lihat gitu. Kadang-kadang kalau lagi ada yang saya acara begini kemudian ada yang foto, kemudian ada yang disampaikan di baliho, ya kita juga mesti lihat itu baliho yang pasang siapa. Jadi kita juga mesti bijak dulu ya, apalagi di saat-saat seperti ini gitu aja. Tapi kalau memang dilihat memang oh ini adalah satu yang perlu ditertibkan, silakan. Kita sih mematuhi segala aturan yang ada di dalam kampanye ini, itu saja. Ya kalau strategi saya paparin sini namanya bukan strategi lagi gitu ya. Tapi intinya ini kalau kami tentunya semangatnya selalu untuk pertama mengedukasi politik ini juga, karena dalam masa kampanye ini seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa dalam kampanye ini di saat bersamaan kita juga perlu memberikan edukasi politik yang baik dan benar terutama kepada anak-anak muda kita yang memang pemilihnya lebih dari 54%
agar mereka menjadi tidak menjadi memahami bahwa politik itu adalah politik yang berdasarkan data, berdasarkan angka, berdasarkan statistik, berdasarkan kegembiraan. Namanya juga suatu pesta demokrasi, jadi marilah kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan baik, benar, tetapi di saat bersamaan juga selalu mengikuti peraturan yang ada yang sudah ditetapkan. Dan yang paling penting yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa laksanakan ini dalam suatu wacana persatuan dan kesatuan untuk kepentingan kita bersama. Ya. Oke, terima kasih ya. Oh, beliau tentunya undangan resmi, beliau akan insya Allah hadir. Ya. Pak, sedikit Pak dari Kadin sendiri, bagaimana tadi tanggapan terhadap Pak Prabowo sudah terbuka untuk Kadin sendiri bisa akhirnya nanti berdiskusi lagi secara detail bagaimana Kadin itu terkait dengan tawaran dari Pak Prabowo terhadap TKN. Terima kasih, mungkin saya yang kapasitas menjawab ya. Tentunya kita menghargai dan kalau diundang kita siap untuk hadir. Apalagi dikasih waktunya 5 jam, luar biasa. Terima kasih. Cukup ya, saya pikir kita. Kapan itu Pak kalau dari TKN sendiri kira-kira kapan Pak untuk dijadwalkan bersama Kadin? Wartawan ikut dong Pak, alam-alam, lagi. Ngomongnya gratis sih. Ya, pertama tentunya karena Pak Prabowo mengetahui bahwa untuk membahas sesuatu hal yang sangat penting, terutama yang menyangkut bidang ekonomi ini, tidak bisa dilaksanakan hanya dalam waktu yang singkat, ya. Ini perlu ada pemaparan, perlu ada tukar pikiran, dan yang paling penting, Pak Prabowo ingin mendapatkan masukan dan juga inputan dari teman-teman Kadin ini, sehingga beliau menyampaikan satu pemikiran, satu otak itu jauh banyak pemikiran jauh lebih baik dari hanya satu pemikiran. Jadi oleh sebab itu undangan itu disampaikan, dan tentunya teman-teman wartawan kita selalu welcome, ya kan. Nanti kita atur acara bersama-sama dengan teman-teman wartawan. Mungkin dari kalau misalnya di dua putaran 1 dan 3 gabung TKN gimana Pak Nana? Gimana, siap nggak? Ini kan konteksnya ekonomi, nanti kita jawab. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Kecuali kalau Pak Rosannya mau jawab. Oh kan Pak? Iya, kalau wartawan kalau nggak dijawab, saya juga dikejar-kejar juga gitu. Tapi intinya kita akan selalu usaha yang terbaik. Insya Allah kita dengan hasil usaha kita yang bersama-sama ini, insya Allah kita punya keyakinan untuk menjadikan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran memimpin Indonesia 2024-2029. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Mantap. Terima kasih.